Apa kabar pemirsa? Program proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda. Dalam episode kali ini, kita akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi Kabupaten Klaten yang masuk dalam Dapil Jateng 7 yang meliputi Kabupaten Klaten, Kabupaten Sukoharjo, dan Kota Surakarta. Tentu saja, masih bersama salah satu legislator DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga dikenal sebagai salah satu pecinta kesenian dan kebudayaan di Jawa Tengah. Ya, beliau adalah Bapak Stefanus Sukirno, anggota Komisi A sekaligus Ketua Badan Kehormatan DPRD Jateng. Politisi dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Jateng ini secara rutin selalu berkeliling ke dapil untuk bertemu dan menyapa masyarakat. Baginya, kepercayaan yang telah diberikan masyarakat sehingga berhasil menjadi wakil rakyat di DPRD Jateng harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Melalui tugas kunjungan dapil inilah salah satu cara berkomunikasi dan menyerap aspirasi masyarakat secara langsung yang tepat dan efisien. Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Proaktif bersama saya Septiana Desi. Hari ini saya disapa dengan cuaca yang mendung dari Kabupaten Klaten. Dan kenapa saya berada di Kabupaten Klaten? Karena ini merupakan Dapil 7, wilayah dari anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Dr. Andes Stefanus Sukirno yang hari ini akan berkegiatan selama 1 hari full. Nah, kita akan ikuti kegiatan beliau hari ini. Apa saja kira-kira kegiatannya? Ikuti terus kebersamaan saya, pastinya dalam Proaktif. Desi, Bapak. Oh iya, Mbak Devi, ya silakan. Oke, saya boleh duduk di sini ya Bapak ya? Monggo. Oke, Bapak, kita hari ini mau diajak jalan-jalan kabarnya di dapil Bapak, khususnya hari ini adalah wilayah di Klaten ya Bapak ya? Betul. Agenda hari ini apa saja sih Pak? Saya tertarik dengan masyarakat sini, masyarakat Pengkol, di Desa Sumberjo. Itu ada suatu kegiatan yang lucu menurut saya. Kalau biasanya mancing itu kan hadiahnya, bayarnya berapa gitu. Mereka itu pokoknya kalau ada duit sedikit kumpulin, yuk mancing bareng gitu. Oke. Yang kedua nanti saya kepingin juga mengajak panjenengan ke Omah Wayang. Jadi di Klaten itu ternyata ada satu keluarga yang berkegiatan di dunia kesenian dan itu tidak ada selain mereka di tempat lain. Satu komplek, putra-putranya tinggal di dalam situ. Terus kalau ada kegiatan-kegiatan kesenian, lomba apa aja, latihannya di situ. Yang terakhir saya akan nawarkan kalau misalnya masih memungkinkan ada jadilan. Saya sendiri dari Jogja, itu ada kesenian jadilan. Tapi saya sendiri heran, kalau di Klaten itu ada pertunjukan jadilan, aduh yang nonton luar biasa. Tanpa diseleksi, dan itu waktunya bisa lama sekali. Nah, nanti akan saya Oke, pokoknya komplit ya hari ini ya. Nanti kita akan mengunjungi warga dengan kebiasaan unik memancingnya. Kita juga akan kenal dengan budaya-budaya juga. Karena kalau saya flashback dulu, saya bertemu dengan Bapak juga di rumah dengan berbagai macam kesenian yang ada di rumah ya Bapak ya. Memang sebegitu tertariknya kah dengan dunia seni Pak? Sebetulnya bukan tertarik. Itu sebagai satu upaya untuk melengkapi diriku sebagai manusia yang berbudaya. Jadi kalau misalnya kami berkegiatan di dalam dunia kesenian itu bukan hobi, bukan apa-apa. Memang suatu keharusan sebenarnya bagi manusia untuk melengkapi dirinya sebagai manusia berbudaya. Baik, kita lanjut ya Pak ya. Habis ini langsung jalan-jalan. Baik. Kita mau mancing nih teman-teman ya. Kita akan langsung ke sana Pak, menuju ke TKP pemirsa. Tetap ikuti kebersamaan saya hari ini bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Stefanus.
Lele gratis, jadi untuk hari ini masyarakat gratis untuk mancing, tentunya membuat bahagia. Dikasih seikhlasnya.
siapapun untuk mengembangkan pokoknya jadi humanis lah. Kalau gitu. Sehingga saya berusaha untuk bertemu dengan teman-teman yang ada di sini supaya apa? Supaya ini kegiatan yang bagus ini jangan sampai berhenti, tapi bisa berjalan terus, dan berjalan terus itu bermanfaat. Lucunya lagi, di Klaten ini pernah ada namanya ketoprak, dilombakan, tapi semuanya latihannya di bawah. Tapi Mbak, ini putra-putra dari seorang bapak, yang putra-putranya itu melakukan satu kegiatan. Jadi 2 generasi, putra-putra beliaunya ini sudah berkesenian, sehingga sudah 3 generasi. Nah, padahal putra-putra beliau itu sudah ngajari lagi anak-anaknya. Itulah regenerasinya ya. Sehingga tanpa ada saya pun sebetulnya mereka sudah berjalan. Tapi Bapak yang mendorong. Saya masuk ke situ. Provokatornya. Provokator yang positif gitu ya. Provokator Bapak positif ya. Pak Gerno. Demikian juga saya kira mas-mas ini sudah generasi kedua, putranya sudah generasi ketiga, padahal di Indonesia biasanya generasi ketiga bablas. Sudah luntur gitu ya, tapi ini masih tetap bertahan Masih tetap sampai bertahan. sekarang ya. Sampai Ini sekarang, bibit-bibit unggulnya sudah berhasil di dunia apa saja? Pak Apri? Banyak, kalau yang salah satu yang di ketoprak mungkin ya yang paling banyak itu mungkin tidak dia sebagai berprestasi menjadi pekerja di bidang itu tidak, karena kan kesenian untuk saat ini kita tahu dia di Indonesia nih di tempat kita memang belum bisa menjadi mata pencaharian yang kan enggak. Tapi paling tidak ini sudah mensupport mereka di beberapa banyak prestasi di anak-anak untuk supporting ini. Banyak sekali untuk kejuaraan pasti ya, karena yang peserta didik di kita ini kan masih usia sekolah, jadi dia mendukung untuk kejuaraan termasuk karawitan, juara internasional di Ceko kemarin untuk Ceko loh Mbak. Iya. Di Ceko. Lahirnya dari sini ya, latihannya dari sini ya Pak ya. Jangan-jangan seperti sepak bola. Indonesia tidak pernah dikalahkan Brasilia. Mungkin yang sering kita dari Dosinden ya, dari Mbak Mimin, Apri itu juga dulu juga sama-sama belajar dengan kita di sini. Banyak sekali kalau untuk kejuaraan-kejuaraan yang kita dihasilkan dari sini ya. Dan kebetulan kemarin juga tahun 2017 ya, tahun 2017 kita juga mendapatkan penghargaan ESD Award, Education Sustainable Development Award di Jepang tahun 2017. Juara 1 untuk pendidikan masyarakat dengan potensi pengelolaan masyarakat ini ke Jan 2019. Kita dapat kehormatan juga untuk ngisi stand mengenalkan kita ke Arab Saudi tahun 2019 di Arab Saudi itu. Ya banyak dari peran-peran teman-teman semuanya sebenarnya ini relawan-relawan ini. Pak Haji sama Pak Apri kita sangat menghargai. Sebab sebetulnya kalau ada seniman-seniman yang kemudian jadi bintang, itu yang tidak atau yang merupakan ciri khas dari teman-teman sini adalah etika. Gitu loh. Jadi coba mungkin malah sekarang akan menjadi penelitian bagi kita. Benarkah bahwa seorang seniman yang autodidak itu kurang begitu memperhatikan etika? Tapi kalau pakai ini pendidikan secara teratur, periodik, dan bahkan ada ujian ya. Ada ujian juga. Kita mengenal etika. Juga. Dan etika itu sumber dari segalanya. Yang kedua, di sini itu paguyuban yang sudah berbadan hukum. Tidak semua loh. Dan saya mengajak kelompok-kelompok yang ada, kalau misalnya belum berbadan hukum, yuk mari kita kerjasama. Supaya apa? Supaya itu pemenuhan persyaratan
tidak pernah belajar nari, gitu. Sehingga kalau saya mengatakan ya pasti lebih bagus yang itu Iya. daripada sama sekali tidak mengenal etika. Baik pemirsa, setelah ini saya akan pentas dulu ya bersama teman-teman dari Omah Wayang. Terima kasih ya Bu Titi ya sudah disenangkan untuk mencoba. Ini mahkotanya kurang satu set lengkap Atau habis mau ini pakai ya. satu set lengkap sekalian. Udah, berarti next time saja itu ya. Saya coba lagi. Kayaknya saya perlu belajar dulu mendalami seni peran di sini ya di Omah Wayang ya. Oke, terima kasih Pak Kirno. Sama-sama. Kita sudah diajak untuk mengintip sedikit ini ya di ruang kostum dari Omah Wayang. Usai di Omah Wayang, perjalanan kita bersama Bapak Sukirno dalam Kundapil kali ini berlanjut ke Desa Gondang, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Di tempat ini kita akan melihat bagaimana masyarakat masih begitu mencintai seni dengan menggelar atraksi jatilan yang dilaksanakan di lapangan desa. Selain peralatan kesenian yang dimainkan oleh masyarakat sendiri, para pemain jatilan sendiri juga merupakan warga asli Desa Gondang, dari anak-anak hingga dewasa. Masyarakat pun tumpah ruah begitu semangat menyaksikan pertunjukan seni tersebut. Pemirsa, kita masih mengikuti agenda dari Bapak Stefanus Sukirno ya. Kali ini kita berada di desa mana ini Pak? Desa Gondang. Desa Gondang. Kebonarum Klaten. Kebonarum Ya. Klaten. Baik, kita nonton lagi ini satu kebudayaan jatilan ya. Oke, dan di sebelah saya sudah ada Pak Budiono SH, Ketua Sanggar Sekar Budaya. Hari ini tadi yang tampil anak-anak kecil ini Pak dari Ya. warga asli desa ini. Ya, Memang mereka sudah diajarkan untuk latihan, untuk mengenal budaya ini sejak kapan itu Pak? ya sejak kecil sebenarnya. Kan ini juga ada kelonengan itu ada di Samiran itu. Sudah rutin ya latihannya ya? Rutin itu. Oke, dan hari ini spesial karena ditonton langsung sama Pak Tidak Kirno nih langsung. Pak. Jadi, tapi ini ya lama sudah absen. Oh, lama udah absen katanya Pak. Iya. Tapi kan hidup lagi. Iya. Hidup lagi. Gimana Pak tadi komennya nonton anak-anak kecil menunjukkan seni budaya? Kayak gitu kan berarti yang namanya masyarakat Gondang itu mempunyai wawasan ke depan bahwa kebudayaan yang merupakan peninggalan nenek moyang kita itu akan musnah kalau tidak ada orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti itu. Dan penuh dengan kekurangan, tapi kalau itu anak-anak yang melakukan nggak apa-apa. Iya, oke. Jadi selalu ada penonton, selalu rame. Masih banyak. Oh, ini segini nih belum full ya Pak ya? Belum full. Oh, sebentar lagi penuh, masih banyak ya. Nah, kalau seperti ini kan juga masyarakat di sini banyak pedagang-pedagang juga yang ikut berjualan. Ini otomatis menggerakkan perekonomian mereka juga. Oke. Cuma saya di sini kan saya punya gagasan untuk membuat THR. Apa itu Pak? Taman Hiburan Rakyat. Oh. Itu saya ada pemancingan dan sebagainya. Oh, jadi Itu akan komplit? Iya kan kembang sampai THR ya. Aku untuk menggelar itu. Hiburan di situ kalau ada ya dana yang mencari ini. Saya bukan lurah tapi ide saya. Oh, gimana nih Pak idenya Pak? Ada THR Taman Hiburan Rakyat. Rakyat di desa ini. Karena hiburannya mungkin ini ya, Ya, kalau ya, Maneka Warna nanti ada termasuk salah satunya ini jadilan. jadilan ini ya. Yang sekarang cari tempat seperti ini jarang. Masalahnya tempatnya nggak ada ini. Kendalanya saya hanya macam tempat yang macam jadilan. Baik, terima kasih Pak. Hari ini saya sudah diajakin untuk mengolah rasa ya, karena banyak sekali tadi kesenian-kesenian yang kita pelajari bersama dengan Pak Kirno hari ini. Mengikuti agenda Bapak dari awal pagi-pagi sekali, siang sampai sekarang sudah hampir gelap ini Pak langitnya ya Pak ya. Iya. Bukan karena sore, tapi karena Karena mau hujan ya. hujan. Oke, dan sekian berarti kebersamaan kita, agenda saya bersama dengan Pak Kirno hari ini. Udah selesai tuh, saya diajak jalan-jalan lagi nih Pak. masih harus menyaksikan betapa banyaknya orang yang Oh, oke, siap. Setelah ini kita akan menyaksikan bersama pemirsa ya pertunjukan dari Jatilan di Desa Gondang, dan nanti Pak Kirno pun juga akan menyaksikan anak-anak lagi yang tampil atau dewasa nanti Pak? Ya, cuma baru anak lah. Baru anak lagi, oke. Dan terima kasih Pak Kirno untuk waktunya hari ini. Saya sudah diajak jalan-jalan berkunjung luar biasa, menimba ilmu, seni-seni, dan juga ini bisa melestarikan tradisi bangsa ya.
untuk pemirsa ya. Dan sekian perjalanan saya hari ini bersama dengan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Stefanus Sukirno MS. Terima kasih sekali lagi Pak Sukirno. Sukses terus untuk Pak Kirno. Iya, sampai ketemu lagi Bapak. Kita nonton dulu Jatilan langsung dari Desa Gondang, Kabupaten Klaten pemirsa.